أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi sahbihi baraka wa sallam tasliman katsiran katsiran. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. ya sunnati faqad habani man habani kana ma'i fil jannah wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Ibnu? Alhamdulillah, teman-teman yang sama-sama mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur hanya untuk Allah. Dialah zat Allah yang mengatur pertemuan kita pada hari ini. Ini semua terjadi bukan atas kekuatan kita, kehendak kita, namun adalah kehendak siapa? Allah. Kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, yang memelihara, memberi rizki, yang mentakdirkan kita untuk berjumpa pada hari ini. Ini semata-mata karena taufik dan pertolongan dari Allah. la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali atas pertolongan Allah. Jadi siapa namanya ini Mas? Ihsan. Nah, Mas Ihsan ini pun dia bisa buat kopi ini bukan karena kekuatannya, namun Mas Ihsan dikasih pertolongan Allah sehingga bisa buat kopi. Kalau nggak ditolong sama Allah nggak bisa. Jangankan untuk buat kopi kan, mengedipkan mata saja kalau nggak ditolong oleh Allah nggak bisa. Ya. Ada di Jogja itu di Godean, daerah Godean dekat rumah saya. Nah, jadi teman saya itu dia cerita di kampungnya Allah kasih ujian, dia sempat ini nggak bisa berkedip ya. Masya Allah. Seharian. Kemudian singkat cerita Allah kasih hilang sakitnya. Dia syukuran undang orang untuk apa? Undang orang untuk makan-makan karena dikasih hilang penyakitnya oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala pun hilangkan segala penyakit jasmani dan rohani. Amin, amin. Amin. Ya. Mari dapat nasihat dari kawan, jangan minta sembuh, minta dihilangkan penyakit supaya nggak balik lagi. Allah. Jadi teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami insyaallah sampai hari Senin di Kupang. Insyaallah Senin kami akan silaturahmi lagi ke Indi dalam rangka ya program memakmurkan masjid ya, program memakmurkan masjid ya. Dan alhamdulillah ini bisa silaturahmi sebentar ke Coffee Timor. Ya, alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya juga lagi mulai belajar Pak Kami, tadi kata Mas Musawir tadi belajar hijrah ya. Nah, hijrah kita nanti sukses atau enggaknya nanti gimana ketika sakaratul maut. Allah. Sakaratul maut ini apa artinya? Mabuk di saat maut. Sakaratul maut apa artinya? Mabuk di saat maut. Ya. Kalau misalnya habis minum bajawa ya kan. Nah, terus makan emping tadi kan. Oh, naik kapal ya, mabok ya kan. Muntahnya keluarnya apa? Ya, bajawa juga sama empingnya tadi. Ya kan? Begitu juga besok ketika sakaratul maut nanti lisan kita akan bisa mengucap kalimat la ilaha Muhammadur Rasulullah, itu nanti apa yang ada di hati kita. Nah, ya kan? Apa yang ada di hati kita? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di hati kita nih penuh kebesaran Allah, ya kan? Cinta kepada Nabi, maka nanti Allah akan kasih taufik mulut kita ketika sakaratul maut bisa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga itu kita semua. Amin Allahumma amin. Kalau burung beo diajari ya, dipeteti kalau kata orang Jawa. Dipeteti, diajari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, assalamualaikum, itu bisa dia. Diajari sebentar aja dia bisa.
Namun kok disembelih ya kek gitu kan. Begitu juga gitu. Setelah kita syahadat ya, supaya nanti sakratul mautnya kita bisa mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kita perlu usaha. Nah, kita perlu usaha. Nah, teman-teman yang Allah SWT, kalau dulu saya punya keyakinan. Nah, jadi apa toh yang akan keluar nanti dari hati kita itu adalah apa yang kita yakini. Kalau dulu saya punya keyakinan kalau ngeband sukses. Kalau dulu saya punya idola Bon Jovi ya. Kalau anak-anak tahun 80-an tahu tuh Bon Jovi, Guns N' Roses ya kan. Dewa, Jamrud, zamannya saya dulu tahun 80, saya kira 80 tahun 80. Saya punya keyakinan loh kalau jadi orang tenar, sukses, duit banyak maka saya bahagia. Nah, maka begitu saya lulus SD, saya masuk SMP itu, saya kemudian sama Sadam temen satu bangku di SMP 5, dia pemain bass, saya main gitar, dan bentuk band namanya. Singkat cerita Silon Seven. Nah, waktu itu sama siapa? Sama Mas Eros, sama Mas Duta ya kan. Nah, terus gak ngira begitu lulus SMP, SMA, kemudian kita buat demo rekaman, dikirim ke perusahaan rekaman, diterima di situ. Yang tadinya anak mahasiswa pegang duit dari orang tua ya kan, paling cuma ratusan ribu, ini dikasih sama Allah ratusan juta ya kan, masuk ke media TV, konser kemana-mana ya kan. Apa yang saya idam-idamkan Allah kasih. Namun kok ditanya bahagia nggak mas? Kalau saya boleh katakan di sini bahagia ini ya, ini tuh luas maknanya. Jadi orang bahagia itu dia tuh kekal, ya, nggak cuma sementara. Di dunia dia bahagia, di kehidupan setelah mati pun dia bahagia. Ini baru namanya bahagia. Bisa dipahami ya? Kalau ditanya bahagia nggak mas? Ini saya bilang tidak. Kamu bertanya senang nggak mas? Senang. Namun senang ini belum tentu tenang. Bisa dipahami ya? Senang ini belum tentu tenang. Senang belum tentu tenang. Orang mabuk itu senang waktu mabuk, habis itu mabuknya hilang, ingat lagi masalahnya. Allah. Iya kan? Senang, iya, ini tenang juga. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan ingat Allah hati menjadi tenang. Ya ini sudah rumus, nggak bisa diganggu juga. Ya. Nah, saya punya idola waktu itu Kurt Cobain, penyanyi Nirvana, gitarisnya Nirvana. Dia buat lagu judulnya I Hate Myself and Want to Die. Saya benci diri saya sendiri, saya ingin mati. Akhirnya kehidupannya dia sebagaimana lirik lagu yang dia tulis. Masya Allah. Ya kan? Ya. Dia tembak kepalanya sendiri pas lagi top-topnya karirnya. Ini saya pikir ini bukan orang bahagia seperti ini kan. Dan ini perlu digarisbawahi buat teman-teman yang masih suka main gitar atau buat lagu ya kan. Kalau misalnya teman-teman buat lagu, buatlah yang bagus-bagus. Ya, liriknya tuh yang bagus-bagus karena lirik itu doa. Sebagaimana kamu baca ayat di depan tadi kan, wa qulu qawlan sadida yusilakum a'malakum. Kita disuruh berkata-kata yang benar, maka nanti Allah akan perbaiki amal-amal kita. Coba melihat tuh orang yang dia buat lagunya sedih terus, sampai sekarang hidupnya sedih terus. Ya kan? Coba tuh penyanyi dia buat lagunya sedih terus, sampai sekarang sedih terus dia hidupnya. Kayak orang azan di masjid tadi dia pasti dimudahkan untuk sholat. Jarang-jarang orang azan dia nggak sholat ya kan? Aku pikir kalau Bang Farhan ini dia punya masjid ya kan? Amin. Amin. Ini ada muadzin ya kan? Azan dia, habis itu nggak sholat, nggak lama dipecat dia langsung. Insya Allah yang azan dia kan Allah kasih mudah buat sholat. Begitu juga kita kalau membuat lagu lirik yang bagus-bagus, liriknya yang bagus ya. Karena itu jadi doa buat kita. Nah, itu keyakinan saya waktu itu. Kalau duit banyak, kalau temu cewek-cewek cakep, ya, masuk TV, kita bagian. Saya bilang enggak. Tapi kalau ditanya senang. Nah, teman-teman dimati Allah SWT. Nah, suatu hari kan, waktu itu tahun 2000 berapa? 2003, 2004. Nah, 2003, 2004, saya punya program untuk segera menikah. Karena kalau di lingkungan anak-anak band, apalagi udah ketemu Jakarta, ketemu kafe, ketemu foto model, ketemu bintang iklan, ya kan? Nanti kalau nggak cepat-cepat nikah nanti bahaya. Nanti bisa apa nih? MBA. Allah. Married because accident, ya kan?
bahaya itu kan, marital accident ya kan. Nah, maka saya pengen cepet-cepet nikah waktu itu. Aku takdir Allah, enggak nikah susah. Ada yang dia bermain sama cowok lain, ya kan, ada yang menyelesaikan kuliah dulu. Pokoknya mau nikah nggak jadi. Nah, terus ketambahan waktu itu tahun 2003, 2004 itu banyak kasus pesawat jatuh tuh waktu itu. Nah, ada yang hilang, ada yang jatuh. Nah, saya sama Eros waktu itu ada undangan pergi ke Malaysia buat menerima acara penghargaan musik di Malaysia sana. Waktu itu masuk toko buku, biasanya kami kalau ke toko buku di airport mau jalan ke Malaysia cari buku-buku musik. Namun ketika masuk toko buku tuh malah di situ ada buku judulnya Menjemput Sakaratul Maut bersama Rasulullah. Allah. Wah, mau naik pesawat, banyak kasus pesawat jatuh, lihat bukunya Sakaratul Maut. Oh. Takut nih pesawat jangan mau jatuh. As- Syarat nih kan. Tapi tak beli aja bukunya, tak baca-baca. Pesawat ambil takut-takutnya dibaca sampai Malaysia, pulang lagi ke Indonesia. Kemudian seharian itu saya nggak bisa tidur. Jangan-jangan ini malaikat maut jemput hari ini. Bang Sepia datang malam ini. Allah. Jangan-jangan malaikat jangan-jangan malaikat maut yang datang malam ini ya kan. Seharian nggak bisa tidur. Kemudian saya berpikir, kenapa kok saya takut mati? Semuanya pasti mati. Ada yang di sini yakin akan hidup selamanya? Tunjuk tangan. Pasti semua akan mati. Pasti semua akan mati. Lalu kenapa saya takut sama mati? Sementara pasti kita akan menghadapinya suatu hari nanti. Saya mulai berpikir, kenapa kok aku takut sama mati? Saya ingat dulu kalau pas latihan band tuh, sampai malam, besok paginya harus sekolah, masih SMA. Itu lupa, nggak bawa SIM sama STNK. Terus pas mau berangkat ke sekolah, lupa bawa SIM, STNK, ada razia polisi. Gimana tuh? Misalnya tiba-tiba di situ tuh perempatan itu ada razia polisi, kita nggak bawa SIM, STNK, gimana Pak Polisi? Oh kan apa? Keringatnya sebesar jagung ya, wah ketakutan kita kan? Ketakutan kita. Nah, sama. Suatu hari nanti kan ada razia malaikat Israel. Allah. Nggak tahu ya, bisa jadi keluar dari kedai ini nanti atau nanti mau masuk kamar ya kan. Nah, ada razia malaikat apa? Israel. Iya kan? Nah, ada razia malaikat Israel. Nah, tadi kenapa kok orang ketakutan dia ketika ada razia polisi? Ketakutan karena dia nggak bawa SIM STNK. Nah, sama kok ada razia malaikat Israel, kenapa ketakutan? SIM-nya la ilaha illallah, STNK-nya jangan-jangan kita nggak bawa ini. Kalau kita masih takut mati nih, ini berarti kita jangan-jangan belum bawa nih SIM sama STNK. Terus saya mulai berpikir, gimana nih cari SIM sama STNK? Cari SIM sama STNK gimana? Kalau SIM kan cari kantor polisi, STNK kita beli kendaraan nanti diurus STNK-nya sama tokonya ya kan. Sama. SIM cari di mana? La ilaha illallah cari di mana? Muhammad Rasulullah carinya gimana? Nah, ketika kita mau berpikir untuk kebaikan, Allah tuh maha kasih sayang. Ditemukan saya sama orang Aceh namanya Mas Abdurrahman. Waktu itu saya libur 1 minggu, saya ke Bali ke tempat saudara beliau ini Abdurrahman. Nah, itu di daerah Karangasem, jadi 2,5 jam dari Denpasar. Nah, di sana kami ada program. Nah, jadi selama 1 minggu 4 hari kami keliling-keliling Bali, 3 hari kami ada program itikaf di musola di sana selama 3 hari di sana. Nah, di sana belajar ya adab sunah-sunah sehari-hari, adab sunah-sunah Nabi sehari-hari, adab makan minum, adab tidur, adab ke perjalanan, ada masjid, ada istinja ya. Kalau kata ulama kita istiqomah mengamalkan adab sunnah nih 5 ini. Istiqomah sehari-hari, adab makan minum, adab tidur, adab perjalanan, adab istinja, dan adab ke masjid. Matinya nanti husnul khotimah. Amin. Amin. Insyaallah belajar kan semua. Insyaallah. Pulang ke Jogja, begitu dengar azan, kalau nggak ke masjid tuh rasanya seperti main gitar nggak di setel. Lo pengennya kok dengar azan segera ke masjid, segera ke masjid. Nah, di masjid itu ketemu sama temen yang dia setiap habis zuhur tuh biasanya buat taklim kayak saya waktu itikaf di Bali pertama kali, baca fadilah amal,
Nah, habis itu banyak ketemu sama teman-teman komunitas makmur masjid. Nah, kemudian sama salah satu marbot teman saya ini jadi marbot di mana masjid dekat rumah, dikenalin sama kawannya dia. Nah, singkat cerita nih kawannya akhwat nih ceritanya. Allah. Kemudian alhamdulillah nikah anak satu sekarang. Oh, jadi arti 10 tahun susah cari jodoh ya kan. Allah. 3 hari kenal masjid Allah mudahkan urusan jodoh. Subhanallah. Allah. Ya, tapi jangan salah niat ke masjid cari jodoh di salah niat. Ya. Ke masjid cari siapa? Allah. Dari Allah. Pasti itu. Pasti. Kalau kita sungguh-sungguh dan berbakti kepada Allah, ini saat dalam urusan nikah aja, kalau urusan cari jodoh nih biasanya anak muda banyak galau perkara ini ya kan. Ini dengan agama Allah mudahkan. Ya kan? Apakah berpikir pengennya setiap urusan kita dimudahkan sama Allah? Ya urusan sandang, pangan, papan, pernikahan, kendaraan. Itu biasanya kan orang tuh galaunya urusan apa? Keperluan sandang, pangan, papan, pernikahan, kendaraan. Ini padahal udah dijamin sama Allah nih. Ya, sandang, pangan, papan, pernikahan, kendaraan udah dijamin sama Allah. Kayak kebo aja Pak, kambing itu. Kalau dia sungguh-sungguh berbakti sama majikannya, rumah dikasih itu kan. Makanan yang enak-enak diantar, jodoh pun diantar ke kandangnya. Allah. Jadi kalau hari ini orang iman, orang Islam kok dia ada masalah dan keperluannya ini, cek jangan-jangan imannya ada yang nggak beres sama Allah ini kan. Cek hubungannya sama Allah. Kalau sungguh-sungguh dan berbakti sama Allah, Allah pasti akan cukupkan, Allah mudahkan. Maka teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dilihat dari cara mengucapkannya aja udah nampak kira-kira tuh kita lebih gampang hidup kita dengan ingat Allah atau ingat dunia. Ya. Kalau kita mengucap Allah ini cuma berapa gerakan? Satu gerakan aja. Coba. Allah tidak semuanya. Allah. Ini nggak ada huruf bibir. Satu, ini nggak ada huruf bibir. Cuma ini ya. Lidah, ujung lidah disentuhkan ke langit-langit atas. Allah. Coba. Allah. 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 Terus ini berapa gerakan kalau saya tanya? Ada berapa gerakan? 2 Hah? 2. Bang Muhammad berapa? 2. Bang Ikra berapa gerakan? Allah. Isi khusuk dikit. Allah. Satu gerakan saja. Satu. Gerakan. Cuma tinggal menyentuhkan lidah, ujung lidah ke langit atas. Allah, satu gerakan. Kalau dunia berapa gerakan? 1, ni, 2, ya, 3. Dari cara mengucapnya udah kelihatan. Kira-kira hidup kita ini bakal lebih gampang dengan banyak ingat Allah atau ingat dunia. Habis itu saya berpikir nih gimana setiap 24 jam kehidupan kita di situ ada ridha Allah supaya Allah kasih mudah semua urusannya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang ini kata ulama, ya, orang Islam ini sekarang saya juga masih berkesenian, saya masih, ya kan. Namun jangan kita letakkan kebahagiaan kita ini dari situ, ya. Sekali lagi, yang kita letakkan kebahagiaan kita ini ada pada selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang yang mau kita pikirkan bagaimana 24 jam keadaan kita ini ada keridhaan Allah di situ. Ini kan kita perlu usaha. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah sekarang orang Islam ini dia kalau kata ulama seperti anak singa yang dipelihara kambing. Piye itu Mas, kalau kata orang Jawa? Piye itu Mas? Gimana itu Mas? Katanya sekarang orang Islam ini seperti apa? Kambing ya? Seperti anak singa dipelihara kambing. Jadi yang namanya anak singa dipelihara kambing karena dia terpisah dari orang tuanya. Ini ulama menafsirkan itu. Anak singa terpisah dari orang tuanya, ketemu sama kambing, akhirnya diasuh dia sama kambing. Caranya dia berjalan sebagaimana kambing. Bahkan caranya mengaumnya tuh harusnya singa tuh mengaum, semua penduduk hutan tuh pada takut. Ini karena diasuhnya sama kambing akhirnya dia nggak bisa ngaum, embek malah. Udah gitu ngeliat kambing punya tanduk, dia pun pengen punya tanduk juga ya kan. Padahal dia punya cakar, dia bisa menerkam. Ya kan? Nah suatu hari anak singa ini ketemu lagi sama induknya. Nah, kemudian
induknya mengenali ini anaknya. Kemudian dikasih tahu, nah, kamu itu singa bukan kambing. Kamu itu apa? Singa bukan kambing. Nah, coba kamu mengaum. Oh gitu, mbak itu bukan. Kamu tuh singa bukan kambing. Ngaum. Terus dilatih terus kan. Kamu coba lihat tuh, itu beda kamu sama kambing. Terus ngaca di sungai. Tuh, kamu punya taring, kamu punya taring, kamu punya cakar, kamu bisa berlari. Akhirnya di training lah ceritanya sama orang tuanya yang asli ini tadi. Akhirnya dia bisa mengaum lagi, bisa menerkam, bisa lari kencang. Begitu juga sekarang orang Islam sekarang nih, dia sebagaimana Nabi mendidik para sahabat itu, dididiknya di mana? Di masjid. Didik di masjid, dikenalkan kehebatan sholat, kehebatan doa, kehebatan dakwah, ya. Akhirnya dia benar-benar jadi orang Islam yang apa? Ibaratnya bertaring begitu. Sholatnya bisa mendatangkan pertolongan Allah. Zaman sahabat sholat, anaknya mati bisa hidup lagi. Zaman sahabat sholat yang tadinya tuh musim kemarau nggak ada air, ini air turun di kebunnya. Zaman sahabat ya, ini sholat selesai semua keperluannya, masalah-masalahnya ditolong sama Allah. Nah makanya kita sekarang mau belajar gimana supaya sholat kita ini nggak cuma gambar sholat, namun ada hakikat sholat. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak kopi, kalau cuma gambar kopi aja ya kan, mana bisa kan terasa enaknya Flores baca kalau cuma gambar doang ya kan. Atau kita kita mendidihkan air panas itu cuma dengan gambar api, mana bisa api itu, mana bisa air itu mendidih kan. Nah sama, yang dikatakan sholat ini bisa menolong segala urusan kita, kalau cuma gambar sholat gak ada hakikat sholat di situ, mana bisa sholat ini bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Celakanya, bukan lagi sholat seven, gak ada celakanya. Celakanya sekarang sholat kita, kebanyakan orang ini sholatnya ini nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah dunia, masalah sepele, masalah kecil. Apalagi nanti masalah yang lebih besar lagi di kubur, ya, di masyar, di syirat. Di dunianya nggak selesai, apalagi di akhirat. Ibaratnya kalau orang punya duit, dia mau beli kerupuk aja nggak bisa, apalagi mau beli bakso halilintar. Iya kan? Iya. Makanya kita nih belajar, melatih gimana sholat kita bisa mendatangkan pertolongan Allah, ya. Doa kita bisa mustajab, ya. Amalan kita bisa mendatangkan pertolongan Allah, ini kita perlu latihan, ya kan? Kayak pemain gitar dia perlu latihan di mana? Studio, ngeband, ya kan? Main bola dia latihan di mana? Di stadion, di lapangan bola. Ya. Begitu juga kita melatih amal kita, mengasah amal kita, latihan di mana? Di masjid. Latihan di masjid. Yang dimana nanti di situ dilatih amal-amal kita sehingga nanti bisa menarik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang mau kita dapatkan. Karena kalau kita nggak ditolong sama Allah, bakal susah semua urusan-urusan kita. Jangankan urusan akhirat, urusan jodoh pun susah, ya kan? Urusan keperluan susah, ya kan? Karena apa? Hari ini kita nggak bersungguh-sungguh dalam melatih supaya kita jadi hamba yang taat sama Allah. Maka untuk pentingnya perkara itu, nah biasanya teman-teman setiap minggu ketiga, minggu keempat tuh mereka ada waktu iktikaf selama beberapa hari buat latihan supaya mereka terbiasa menyelesaikan masalah dengan amal. Kebanyakan orang sekarang kalau ada masalah dia ingatnya makhluk bukan Allah. Ya. Ada sahabat Nabi waktu itu di luar jam sholat di masjid ditanya sama Rasulullah, kok kamu di masjid kenapa? Ya Rasulullah, utang menghimpit saya, jadi utangnya banyak. Maka sama Nabi dikasih amalan. Kamu baca ini 3 kali pagi, 3 kali sore. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal azzi wal kasal, a'udzubika minal bukhli, wa a'udzubika min syarril rijal. Dibaca, kemudian dengan izin Allah utangnya selesai. Nah sekarang orang kalau ada masalah keuangan kemana? Lari ke bank. Padahal sunnahnya gimana? Datang ke masjid sholat. Bukan ke bank pencet lagi kan? Datangnya kemana? Ke masjid sholat. Baca doa sunnah ini perkara yang luar biasa. Ya? Yang remehkan yang namanya sunnah. Maka kita ambil kira-kira apa yang sunnah yang sekiranya itu mudah kita bisa istiqomahkan bukti cinta kita kepada Nabi. Misalnya kita
sebelum sholat kita bersiwak, ya kan? Sholat yang bersiwak 70 kali lebih utama dari sholat tadi bersiwak. Apa yang kira-kira kita bisa mudah kita amalkan? Insyaallah ya. Insyaallah. Penting. Nah, teman-teman yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Nah, kita belajar menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dari 24 jam kehidupan Nabi. Nah, ini akan apa? Akan datang kebaikan. Nah, dulu waktu itu saya ingat di mana saya lupa, konser di Lampung kalau saya itu hotelnya itu dempet sama supermarket. Nah, waktu itu apa? Kami pakai baju gamis begini udah mau cari kebutuhan sehari-hari kayak Pepsodent, kayak sikat gigi, sabun kan kita dari hotel kita ke mana? Ke supermarket. Pakai baju begini kan, terus waktu itu ada fansnya lah di situ. Nah, terus lihat kami pakai gamis, biasanya nggak ngerti juga saya, entah pengaruh sihir, entah pengaruh apa saya kurang tahu. Biasanya kalau orang melihat yang Korean apa tuh namanya, K-pop tuh kan, gitu kan sampai meluk-meluk gitu kan sampai dia deket sampai. Nah, tadi kan pakai gamis gini dia. Nah, kita pakai gamis dia nggak berani dekat. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Boleh foto mas? Oh boleh. Nah, dia pun nggak berani dekat-dekat. Nah, pakai apa? Asma pakai baju ini. Nah, ada teman juga lagi dia pergi dakwah ke luar negeri. Lagi di kedai kopi beginilah ibaratnya. Nah, dijual makanan-makanan. Pakai baju begini. Ditanya, "Oh, I'm sorry sir, there is no Muslim food here. Ini nggak ada di sini halal food, di sini nggak ada makanan Muslim." Nah, terus teman ini kebetulan ngobrol sama orang lain di situ. Loh, itu nggak tahu ya orang Islam juga di situ. Loh itu Islam juga, tapi kok bisa makan di sini? Nah, Nabi, apapun sunnah Nabi itu sunnah yang nampak, sunnah sarirah, sunnah adat kebiasaan Rasulullah, sunnah apa? Kemudian sunnah sirah perjalanan hidup Nabi, sunnah apa yang ada dalam hati Nabi, semuanya kan membawa kebaikan. Insyaallah besok lebih lengkapnya kita bisa ketemu di masjid mana? BTN. Darul Hijrah, ya kan? BTN Golhuwa. Nah, bagus namanya Darul Hijrah. Semoga besok jumpa di sana betul-betul dapat berkah nama masjidnya. Kita jadi orang-orang yang berhijrah. Amin. Amin. Ya kan? Yang hobi musik, ya kan? Yang apa? Yang hobi musik ya juga enggak cuma main musik aja di dunia, ya kan? Namun nanti bisa konser juga di akhirat. Itu namanya bahagia. Konser di dunia tapi juga bisa konser di akhirat. Ya kalau di akhirat nggak taat sama Allah dapatnya neraka mana bisa konser ya. Tapi kalau taat sama Allah bisa konser sampai akhirat yang nonton beda dari surga. Yang katanya kalau air liurnya apa? Air liurnya ini dia jatuh di lautan maka lautan jadi manis. Apalagi lidahnya. Insyaallah. Nah, maka kita mesti apa? Kita mesti usaha. Ya, mesti usaha. Nah, besok kita lihat hadir di masjid Darul Hijrah. Semoga kita dapat barokah di situ dan setiap minggu ketiga atau minggu keempat misalnya teman-teman juga meluangkan waktu. Ini ibaratnya kan baru bicara agama, baru bicara. Ibaratnya kalau dari bicara, insya Allah nanti habis bicara kita kerja insya Allah ya. Insya Allah. Agama kerja agama supaya nanti agama masuk dalam kehidupan kita mati sukses dengan kalimat la ilaha Muhammadur Rasulullah. Amin Allahumma amin. Itu bisa kami sampaikan Mas Farhan. Semoga bermanfaat, barokah kedai kopinya. Amin. Mas Farhan kami rezeki yang barokah. Amin. Anak-anak yang soleh. Amin. Teman yang soleh. Dan semoga kita semua dapat kebaikan dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Assalamualaikum. Saya kembali lagi kepada pembawa acara. Ya, terima kasih pada